Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok Oreo dari kelas RSPRB. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota, yaitu Putri Isabel, NCK Gabriela, Eka Yuda, Nabila Anwari, Ahmad Nurul Ferry, Carnabila, Alifi Farizabel, dan saya sendiri, Aisyah Rizky. Selanjutnya, pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang fact-finding internal. Driver Gojek mendapatkan tunjangan berupa asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan. Driver Gojek mendapatkan fasilitas berupa helm dan jaket. Ketiga, pemberian bonus pada mitra driver Gojek berupa poin setelah mencapai target tertentu. Perusahaan tidak memberikan tunjangan berupa uang parkir dan bensin. Perusahaan Gojek memberikan program swadaya kepada mitra drivernya, adanya perbedaan tipe akun bagi tiap mitra driver, adanya customer service guna sebagai layanan komplain. Gojek memposisikan mitra drivernya layaknya pahlawan di media sosial. Gojek melakukan skema perubahan komisi GoFood menjadi 20% plus 1.000. Next, fact-finding eksternal. Faktor rajin mempengaruhi hasil pendapatan driver Gojek. Tarif harga yang dipatok perusahaan dinilai oleh driver tidak sesuai dengan standar upah minimum, dan rating rendah dari customer membuat akun mitra driver terancam dinonaktifkan dan tidak mendapatkan orderan dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya, kami juga menampilkan sentimen analisis dari Gojek berdasarkan Netlytics. Selanjutnya, untuk visualisasi data, ada 46% driver Gojek yang berdomisili di wilayah Kabupaten Malang. Untuk rentang usia driver Gojek, memiliki rentang usia antara 25 sampai 34 tahun sebesar 38%, sedangkan rentang usia driver 35 sampai 44 tahun sebesar 31%. Jenjang pendidikan driver Gojek berada di daerah Malang Raya, pendidikan terakhir SMA sebesar 62%, sedangkan 14% driver mengenyam pendidikan SMP. Jam kerja driver, 26% driver Gojek bekerja selama 12 jam dalam sehari, sebagian lainnya bekerja selama 8 jam dalam sehari. Sebanyak 23% driver Gojek telah bergabung di Gojek selama 2019, sedangkan yang bergabung pada tahun 2017 sebesar 22%. 47% driver Gojek bekerja selama 6 hari dalam seminggu, sedangkan 43% driver Gojek bekerja dalam seminggu full. Ada 59% driver Gojek merasa puas selama menjadi mitra Gojek, sedangkan 77% mayoritas Gojek sudah merasa diperlakukan Gojek selayaknya sebagai seorang pahlawan. Untuk pendapatan, 31% driver Gojek berpenghasilan sebesar 3 juta rupiah dalam sebulan, sedangkan 19% berpenghasilan 2 juta rupiah dalam sebulan. Untuk jaminan perlindungan atau asuransi driver, ada 87% yang membutuhkan asuransi dan jaminan hari tua. Selanjutnya ada sentimen analisis untuk keseluruhan data. Yang ini sentimen analisis dari Oreo. Penceritaan, ada yang negatif, positif, dan netral. Isu program swadaya. Next. Lima C analisis. Yang company, kelebihan Gojek merupakan perusahaan startup pertama penyedia jasa ojek online di Indonesia yang menyandang status unicorn. Pada tahun 2019, Gojek resmi menjadi perusahaan dekakon pertama di Indonesia sehingga Gojek memiliki valuasi lebih dari USD 10 miliar. Kekurangan dalam aplikasi Gojek, driver kerap mengeluhkan sistem aplikasi yang belum maksimal ketika melakukan update ke versi yang baru, sehingga membuat orderan yang didapatkan driver sering bermasalah. Sikap yang diterapkan dalam pelayanan Gojek yaitu berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan. Untuk visi dan misi, Gojek berinovasi sebagai jasa transportasi tercepat dalam menyediakan kemudahan bagi masyarakat guna melakukan aktivitas kesehariannya baik dalam jasa layanan antarjemput maupun pengiriman makanan.
Oke, untuk yang customer target audience, Gojek memiliki target pasar yang menyasar pada pengguna aktif media sosial, terutama pada kalangan masyarakat perkotaan yang memiliki aktivitas padat, namun menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam membantu setiap pekerjaan mereka. Untuk kebiasaan audiens, penggunaan aplikasi Gojek memberikan feedback positif terhadap pelayanan Gojek di Indonesia, sehingga Gojek terus berkomitmen untuk memberikan jasa layanan yang terbaik, aman, nyaman bagi pengguna Gojek. Untuk selain itu, pengguna Gojek menyambut dengan antusias terhadap kolaborasi Gojek dengan BTS. Untuk perilaku audiens, pola perilaku masyarakat pengguna Gojek adalah masyarakat yang menginginkan kemudahan di setiap aktivitasnya. Dengan kemudahan dalam aplikasi Gojek, membuat masyarakat dapat dengan mudah mengoperasikan dan mengaksesnya kapan saja. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan Gojek dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang memberikan nilai positif pada rating aplikasi sebesar 4,6. Yang dimana tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Gojek. Untuk customer segmentasi demografis itu perempuan dan laki-laki dalam rentang usia 18 sampai 30 tahun, statusnya sebagai karyawan masyarakat perkotaan dan mahasiswa, tingkat ekonominya A, B, dan C. Segmentasi geografis, masyarakat daerah perkotaan, khususnya kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Jogja, dan Kuta. Segmentasi behavioral, masyarakat yang memiliki jadwal produktivitas yang padat, masyarakat yang menyukai kemudahan dalam aktivitasnya. Untuk psikografis, masyarakat yang melek teknologi, masyarakat yang gemar berinteraksi dengan menggunakan media sosial, masyarakat yang memperhatikan kenyamanan dalam melakukan aktivitasnya. Untuk competition perspektif, Gojek mewajibkan mitra drivernya ketika registrasi dengan menggunakan nomor pribadi mereka, sehingga hal tersebut rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Yang berbeda dengan kompetitor Grab, lebih mengutamakan privasi dan keamanan dari data mitra drivernya. Untuk kekuatannya, untuk kelebihan, pengelolaan yang aktif dalam media sosial, Gojek menghargai kinerja mitra drivernya dengan memposisikan driver layaknya seorang pahlawan. Yang kedua, Gojek menyediakan program swadaya untuk para drivernya. Gojek merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi yang memberikan inovasi, kemudahan, dan keamanan bagi penggunanya. Untuk kelemahannya itu sendiri, ada aplikasi yang mudah dimanipulasi oleh driver-driver Gojek untuk masalah fake maps, sehingga dapat merugikan driver-driver lain. Driver mengeluh tentang sistem aplikasi yang belum maksimal ketika melakukan update ke versi terbaru. Terus sudah ada juga driver sering mendapatkan orderan fiktif yang terdeteksi oleh aplikasi sehingga merugikan driver-driver lain. Oke, next. Untuk kolaborator, dalam memasarkan jasa, Gojek memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan media sosial lain untuk mempromosikan aplikasi berupa foto, video, maupun semua kegiatan yang dilakukan oleh Gojek. Seiring dengan perkembangan teknologi, konsumen menjadi cenderung melakukan aktivitas atau interaksi yang secara online. Oleh karena itu, Gojek hadir untuk memaksimalkan pelayanan yang aman dan nyaman bagi konsumen untuk memberikan kemudahan di setiap aktivitas kerjaannya. Gojek menjalin kerjasama dengan Bluebird, Tokopedia, Antara, Astra, Bibit untuk penguat perusahaan lokal. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. 2. Perhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Ekonomi. Kontribusi Gojek terhadap ekonomi Indonesia mencapai 249 triliun di tahun 2021. Disumbang layanan pesan antar. 2. Dari segi UMKM, Gojek memberikan kontribusi sebesar 1,7 triliun per tahun. Untuk legal, dasar hukum keberadaan Gojek online di Indonesia terletak pada pasal 137 ayat 2 UU RLA 3 pasal 3
ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan juga rezim hukum perdana terkait dalam perjanjian pengangkutan sebagai salah satu bukti berupa dokumen elektronik pengangkutan orang dan atau barang yang dapat dilihat melalui ponsel, komputer, dan sistem elektronik. Environment. Adanya fitur Google membantu masyarakat dalam membersihkan lingkungan. Teknologi. Aplikasi Gojek yang tersedia media elektronik merupakan aplikasi yang melayani angkutan, jasa, dan transportasi secara mudah. Anda dapat memantau posisi mitra Gojek dan fitur GPS tracking. Untuk sosial, Gojek berpengaruh dalam memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 2. Gojek pada kesejahteraan masyarakat. 3. Fitur GoPay memudahkan masyarakat berinteraksi. Next. SWOT analysis. Strength. Menghargai kinerja mitra drivernya dengan mempromosikan driver layaknya seorang pahlawan. 2. Gojek menyediakan program swadaya untuk para drivernya. 3. Gojek merupakan startup Indonesia pertama yang menyandang status unicorn. Gojek merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi yang memberikan inovasi, kemudahan, dan keamanan bagi penggunanya. Gojek mendapatkan saham GoTo sekitar 6,35% ke level Rp 402 per saham. Gojek masuk ke dalam top 3 brand performa dan top 3 profil transportasi serta logistik. 7. Gojek Merah menghargai dalam ajang Bank Indonesia Award 2021 dalam kategori kelompok e-commerce dan platform online terbaik pada tahun 2021. Untuk weakness, apa sih yang mudah dimanipulasi oleh driver untuk masalah fake map sehingga dapat merugikan driver lain. 2. Driver tidak mendapatkan jawaban komplain yang diharapkan serba namanya yang dari komplain yang digunakan. 3. Kurangnya regulasi setiap kendaraan mitra driver Gojek. 4. Gaji yang didapatkan oleh driver tidak menentu hanya berdasarkan jumlah orderan. 5. Driver sering mendapatkan orderan fiktif yang tidak terdetek dan aplikasi sehingga merugikan driver. 6. Keamanan dalam privasi driver yang rentan terhadap kebocoran. 7. Driver mengeluhkan tentang sistem aplikasi yang belum maksimal ketika melakukan update ke versi yang baru. Next. Opportunities. Banyak masyarakat luas yang berminat menjadi driver Gojek karena dianggap berpotensi meningkatkan perekonomian. 2. Gojek resmi menjadi perusahaan di Dejacon bernama di Indonesia sehingga Gojek memiliki valuasi lebih dari $10 miliar. Gojek melakukan merger dengan Tokopedia pada 2021 dan grupnya dinamakan GoTo. Gojek berresponsi dengan 4 negara Asia Tenggara yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Untuk trades, persaingan baru Gojek, GoFood dari perusahaan layanan pesan antar online lainnya, Shopee, Grab, dan Maxim. 2. Sering terjadinya orderan fiktif yang diterima oleh driver karena disebabkan adanya Gojek tidak mengatur kebijakan tentang pengguna. 3. Rating rendah dari customer membuat akun mitra driver terancam dinonaktifkan dan tidak mendapatkan orderan dalam beberapa hari ke depan. 4. Kompetitor menawarkan harga yang lebih rendah. 5. Kompetitor yang kerap memberikan promo lebih banyak dan menguntungkan bagi pengguna. Next. Untuk TOS analisisnya, strength dan opportunity berpotensi meningkatkan perekonomian dengan menarik masyarakat untuk menjadi mitra driver serta mempromosikan sebagai pahlawan. Untuk 2, perusahaan Gojek berpotensi meningkatkan perekonomian mitranya dengan membuat program swadaya yang menjamin driver dalam melakukan pekerjaan. Untuk strength trades, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh Gojek kepada penggunanya, membuat kerap terjadinya orderan fiktif yang diterima oleh driver. Kedua,
driver Gojek menerima program swadaya dari perusahaan Gojek yang berdampak pada harga yang ditawarkan lebih tinggi dibanding komuter lain. Untuk weakness opportunity, dengan banyaknya masyarakat yang berminat menjadi mitra driver Gojek, menjadikan perusahaan tidak menetapkan pendapatan driver yang tetap dan hanya berdasarkan jumlah orderan yang didapatkan. Untuk weakness trade, akibat komplain yang tidak segera ditanggapi oleh Gojek berdampak pada driver dengan sulit mendapatkan orderan. Next. Untuk persona yang primer bernama Heru Maulana, umur 33 tahun, kesibukan driver Gojek, status sudah menikah atau kawin, lokasi Kota Malang, Jawa Timur. Untuk abotnya, Heru merupakan seorang driver Gojek yang telah bergabung sejak tahun 2017 lalu. Sebagai driver yang telah lama bergabung dengan Gojek, menjadikan lebih pengalaman terhadap kinerja sistem dari Gojek. Menurutnya, program swadaya yang ditetapkan oleh Gojek saat ini tidak berjalan dengan maksimal bagi setiap mitra drivernya. Hal tersebut dikarenakan program swadaya tersebut dinilai tidak terlalu menguntungkan bagi drivernya sebagai penunjang pekerjaan, sehingga dia memilih tidak mengikuti program tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh persona Heru ini adalah program swadaya yang ditawarkan oleh Gojek sebagai penunjang pekerjaan driver tidak sepenuhnya menguntungkan bagi setiap mitranya. Untuk goalnya, memberi program penunjang pekerjaan driver yang lebih menguntungkan. Untuk needs-nya, memberi swadaya yang menjamin kesejahteraan driver, memberi program swadaya yang menguntungkan bagi driver. Next. Untuk sekunder, yang bernama Parminto. Budi Parminto, umur 43 tahun, kesibukan driver Gojek, status sudah menikah atau kawin, lokasi Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk keterangan abotnya, Parminto merupakan seorang driver Gojek asal Kabupaten Malang sebagai mitra driver yang beroperasi di daerah kabupaten. Hal tersebut membuatnya sulit untuk menjangkau partner dan program swadaya Gojek. Salah satunya yaitu menemukan partner program swadaya berupa pengisian bahan bakar di Shell, sehingga membuatnya tidak tertarik untuk mengikuti program swadaya tersebut dan Parminto lebih memilih untuk membeli bahan bakar di Pertamina pada umumnya. Karena salah satunya juga harga yang ditawarkan oleh Pertamina lebih murah dengan Shell. Permasalahan Budi Parminto yaitu masih belum terjangkaunya daerah-daerah terpencil oleh partner program swadaya dari Gojek. Untuk goalnya, perusahaan Gojek menjalin kerjasama dengan partner-partner yang lebih luas serta dapat dijangkau oleh setiap mitra drivernya. Untuk needs, mendapatkan partner dari program swadaya yang dijangkau oleh semua mitra driver Gojek. Next. Untuk purpose statement, program swadaya yang ditawarkan perusahaan kepada mitra driver Gojek belum berjalan sesuai dengan yang terharapkan akibat kurangnya minat driver terhadap program tersebut. Next. Untuk smart goal, memaksimalkan program swadaya yang ditawarkan oleh perusahaan Gojek untuk driver secara menyeluruh. Untuk measurable, peningkatan sebesar 30% terhadap memaksimalkan program swadaya yang didapatkan oleh driver. Untuk achievement, melakukan kolaborasi bersama komunitas driver Gojek untuk memaksimalkan penyaluran program swadaya driver. Untuk relevan, menarik minat driver Gojek untuk mengikuti program swadaya yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk time bound, 1 tahun. Next. Untuk ada objektif itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan ketertarikan minat driver terhadap program swadaya yang ditawarkan oleh perusahaan Gojek. Kedua, meningkatkan kepercayaan driver terhadap program swadaya yang ditawarkan oleh perusahaan. Ketiga, itu menjalin komunikasi antar perusahaan dengan komunitas driver Gojek terhadap pemaksimalan program swadaya. Yang stakeholder ada media, yang website itu gojek.com, sosial gojek.com, Instagram itu ada Gojek Indonesia, Gojek Promo, live at Gojek, Twitter itu Gojek Indonesia, TikTok Gojek Indonesia, Facebook Gojek Indonesia, LinkedIn Gojek, YouTube Gojek Indonesia, dan offline avenues itu adalah bisnis.com, kompas.com, detik.com.
government itu adalah Kemenhub, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Ekonomi Kreatif, dan bisnis itu ada PTN, Vindaya, Mitra Driver, Mitra UMKM, Tokopedia, Planet Ban, Sel, Alias, BNI Syariah, BNI, Bibit, Halodoc, Universe, Cimniaga, Traveloka, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Komunitinya itu adalah Asosiasi Startup Teknologi Indonesia atau ATSINDO, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia atau Asperindo, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API, Asosiasi Fincas Indonesia adalah AFTECH, Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI, Yayasan Anak Bangsa Bisa atau YABB, Komunitas Gojek Malang atau Merak KWB, Sirak Sarek, Gojek Crash, dan lain-lain. Positioning, Gojek ingin memposisikan drivernya sebagai mitra untuk meningkatkan inovasi terhadap jasa layanan transportasi online yang aman, nyaman, dan bagi konsumennya. Untuk K-Message Gojek memberikan layanan yang kemudahan, yang aman dan nyaman bagi customer. Tagline, Gojek menyosong tagline pasti ada jalan. Untuk strategi, strategi membuat driver memiliki kesadaran terhadap pentingnya program swadaya ditampilkan melalui informasi pada pop-up iklan yang pada driver. Untuk taktik, mendesain tampilan pop-up iklan yang lebih menarik dan menambah umur kemerdekaan HUT Gojek dan menambahkan hashtag from Gojek for you. Untuk tools, pop-up iklan dan aplikasi GoPartner. Untuk outcome, public knowledge and public awareness. Untuk interest, strateginya menumbuhkan ketertarikan driver terhadap informasi program swadaya yang ditampilkan pada poster ditempel pada outlet Mitra GoFood. Untuk taktiknya, mendesain poster yang unik dan menonjol sehingga dapat menarik minat baca driver Gojek dan menambahkan hashtag swadaya or Ramadan. Untuk tools, media cetak dan outlet Mitra GoFood. Untuk outcome, public interest dan public engagement. Untuk desain, strategi menumbuhkan keinginan dari driver terhadap kelebihan program swadaya yang secara berkala dibagikan melalui broadcast room, chat pribadi, dan aplikasi GoPartner. Untuk taktik, membuat kalimat persuasif yang mudah dipahami oleh semua driver Gojek, dan menambahkan hashtag Chat with Gojek. Tools, aplikasi GoPartner. Outcome, public knowledge dan public interest. Untuk action, mengajak komunitas untuk berkolaborasi dan membuat konten video program swadaya Gojek yang diperluas melalui grup komunitas driver Gojek pada Facebook dan WhatsApp. Untuk taktiknya, membuat konten video yang melalui review positif serta kelebihan dari program swadaya dan menambahkan hashtag Gojek kembali. Untuk tools, Gojek kita menggunakan WhatsApp dan Facebook. Untuk outcome, public participant, public interest, public share, and public engagement. Next. Baik, untuk programnya, pertama kita ada program GoTalk pada bulan Agustus 2022 hingga Juli 2023. Yang mana tujuan dari program ini yaitu untuk mengkampanyekan program swadaya yang ditawarkan Gojek kepada driver agar mendapat informasi secara menyeluruh. Bentuk programnya yaitu memberikan broadcast ke setiap akun driver Gojek melalui room chat pada aplikasi GoPartner secara berkala sebulan sekali di minggu pertama selama 1 tahun mengenai informasi keunggulan program swadaya yang ditawarkan perusahaan, dengan dampak meningkatkan ketertarikan minat kepada setiap driver terhadap program swadaya, sehingga diharapkan dapat mensejahterakan para driver yang terlibat, yaitu semua mitra driver Gojek.
dengan hashtag yang akan ditambahkan yaitu Chit Chat with Gojek. Alasannya untuk meningkatkan komunikasi antara perusahaan dengan mitra driver terhadap program swadaya yang mensejahterakan driver. Next. Kemudian kami juga memiliki program Future Ads yang mana pada bulan Oktober 2022 dengan tujuan mempublikasikan program swadaya yang ditawarkan Gojek kepada driver selama perayaan HUT Gojek. Bentuk program yaitu mempublikasikan program swadaya melalui iklan pop-up pada aplikasi GoPartner mengenai informasi program swadaya yang akan diselipkan pada iklan perayaan HUT Gojek yang jatuh pada tanggal 13 Oktober selama 1 hari. Dengan dampak menarik minat driver terhadap program swadaya serta memperingati perayaan HUT Gojek yang terlibat semua driver Gojek. Hashtag Gojek for you. Alasan memeriahkan HUT Gojek serta mengajak driver berpartisipasi dalam program swadaya yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian next, yaitu program GoBack pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan tujuan menyajikan informasi berupa konten video ulasannya menampilkan review positif program swadaya dari Gojek. Untuk programnya yaitu berkolaborasi dengan komunitas driver untuk membuat konten berupa review positif dan keberhasilan dari program swadaya yang ditawarkan oleh Gojek, sekaligus menyebarluaskan konten tersebut pada media sosial WhatsApp dan Facebook yang dimiliki oleh komunitas, sehingga informasi tersebut dapat lebih tersebarluaskan kepada semua mitra driver Gojek, dengan dampak meningkatkan komunikasi antara perusahaan Gojek dengan komunitas driver dalam memaksimalkan penyaluran informasi, serta meyakinkan keuntungan dari program swadaya yang terlibat semua driver Gojek serta komunitas driver dengan hashtag Gojek Kembali. Alasan mengulas kembali review positif serta keberhasilan program swadaya dari beberapa mitra driver. Next-nya, yaitu program Ramadan Sejahtera yang akan dimulai pada bulan Maret sampai dengan April 2023 dengan tujuan menyambut bulan Ramadan dengan menampilkan poster informatif untuk para driver Gojek mengenai program swadaya. Bentuk programnya yaitu menjalin kerjasama dengan mitra GoFood sebagai media untuk menyebarluaskan informasi terkait program swadaya melalui poster yang akan ditempel di spot tunggu yang strategis pada outlet, sehingga memudahkan untuk dibaca oleh para driver Gojek, dengan dampak yaitu memaksimalkan penyampaian informasi mengenai program swadaya kepada mitra driver Gojek, yang terlibat yaitu semua mitra driver Gojek serta mitra GoFood. Dengan hashtagnya yaitu Swadaya on Ramadan. Alasannya yaitu menyambut Ramadan dengan mengajak mitra driver untuk bersama-sama sejahtera dengan mengikuti program swadaya yang ditawarkan Gojek. Next-nya yaitu ada Peso. Peso-nya yaitu pertama paid, melakukan promosi berbayar melalui Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Twitter Ads, pamflet, banner, dan billboard. Kemudian yaitu earned-nya yaitu menjalin kerjasama dengan Bluebird, Tokopedia, Antaraja, Astra, Bibit, BTS, Halodoc, Unilever, CIM, Beniaga, Traveloka. Kemudian di share-nya kami memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter untuk mempromosikan aplikasi berupa foto maupun video semua kegiatan yang dilakukan Gojek. Kemudian ada owned-nya yaitu menggunakan official website resmi untuk mempublikasikan semua informasi layanan Gojek Indonesia. Gojek juga memiliki aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pelanggan dalam pemesanan layanan. Kemudian next ada media planning. Media planning kami memiliki WhatsApp yaitu digunakan untuk menyebarluaskan berupa konten video ulasan yang menampilkan review positif program swadaya dari Gojek pada WhatsApp grup komunitas driver Gojek. Facebook yaitu untuk menyebarluaskan informasi berupa konten video ulasan yang menampilkan review positif program swadaya dari Gojek pada grup Facebook komunitas driver. Aplikasi GoPartner melakukan broadcast ke setiap akun mitra driver melalui room chat mengenai informasi keunggulan program swadaya yang ditawarkan perusahaan. Kemudian menampilkan pop-up iklan berupa informasi perayaan HUT Gojek serta ajakan terhadap keikutsertaan driver pada program swadaya. Media cetaknya kami yaitu membuat media cetak berupa poster mengenai informasi program swadaya yang ditawarkan oleh Gojek yang akan ditampilkan pada setiap outlet mitra GoFood. Next, yaitu Key Performer Indicator, program GoTalk dengan indikator partisipannya yaitu partisipan driver Gojek, unit pengukurannya partisipan program dengan target 5.000 driver. Program yaitu Future Ads, indikatornya partisipan driver Gojek, pengukurannya partisipan program dengan target 2.000 driver. Kemudian GoBack, indikatornya partisipan community driver, partisipan driver Gojek, pengukurannya community serta partisipan program dengan target 400 komunitas
dan 6.000 driver. Kemudian program sejahtera, indikatornya yaitu partisipan mitra driver Gojek dan mitra GoFood. Unit pengukurannya yaitu partisipan program swadaya tersebut dengan target 1.000 driver. Next. Dengan timeline dari program kami yaitu Gotok yang akan dilakukan selama 1 tahun penuh mulai dari bulan Agustus hingga bulan Juli mendatang. Kemudian pada program Future S yang akan dilakukan pada Oktober selama 1 hari tersebut. Kemudian program Go Back yang akan dimulai pada Desember hingga Januari 2023. Kemudian program Ramadan Sejahtera yang dimulai pada Maret hingga April 2023. Next. Berikutnya ada domino effect. Nah, domino effect yang pertama itu dari program Gotok, yaitu dilakukan untuk mengkampanyekan program swadaya yang ditawarkan Gojek guna dapat memaksimalkan program swadaya kepada setiap mitra drivernya. Yang kedua, ada dari program Fitur Ads yang dilakukan guna untuk memeriahkan HUT Gojek serta meningkatkan minat ketertarikan mitra driver terhadap program swadaya yang ditawarkan oleh Gojek. Berikutnya ada program dari GoBack yang dilakukan untuk mengulas review positif berupa keuntungan yang didapat oleh mitra driver saat mengikuti program swadaya yang diberikan oleh Gojek dengan mengajak kolaborasi komunitas driver Gojek, serta meningkatkan kepercayaan mitra driver lain untuk mengikuti program swadaya yang ditawarkan oleh Gojek sendiri. Dan yang terakhir yaitu dari program Ramadan Sejahtera yang akan dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan dengan mengajak mitra driver untuk bersama-sama sejahtera dengan mengikuti program swadaya yang ditawarkan oleh Gojek. Next. Yaitu ada risk management dari tiap program. Yang pertama dari program Gotok, yang possible krisisnya 30% driver Gojek tidak membaca broadcast yang berisi informasi program swadaya. Krisis handle-nya melakukan broadcast secara berkala setiap bulannya. Yang kedua dari program Fitur Ads, possible krisisnya 40% driver Gojek melakukan skip pop-up iklan pada aplikasi GoPartner. Dengan krisis handle, menambahkan durasi pada pop-up iklan yang ditampilkan selama 5 detik setiap membuka aplikasi GoPartner. Next. Yang ketiga ada dari program GoBack. Possible krisisnya 25% driver Gojek merasa konten video yang ditampilkan kurang menarik untuk ditonton. Krisis handlingnya menampilkan konten video yang lebih menarik sehingga dapat menarik minat driver untuk menonton dan menyimak informasi yang disuguhkan. Dan yang terakhir ada dari program Ramadan Sejahtera. Possible krisisnya 30% informasi pada poster tidak mendapat perhatian dari driver Gojek. Untuk krisis handlingnya membuat desain poster yang unik dan menarik sehingga dapat terlihat secara jelas dan menonjol untuk dibaca. Next, untuk sentimen analisisnya, berikut kita tampilkan sentimen analisis untuk kelompok kita. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari Oreo Team mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.